Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafuna salihuna ajakumullah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang semuanya yang hadir tanpa terkecuali mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia, hidayah yang telah kita rasakan bersama-sama. Dengan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga salawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersama-sama alhamdulillah telah berada di awal tahun, di awal pekan, dan itulah masa waktu yang terus-menerus sangat cepat berlalu. Oleh karena itu tentunya kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi, yang untuk kita khususkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, anak cucu kita semuanya. Mudah-mudahan di tahun ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat jasmaniahnya dan sehat ruhaniyahnya. Mudah-mudahan hidupnya tambah manfaat, tambah barokah, imannya tambah kuat, Islamnya tambah mantap, takwanya tambah sempurna. Mudah-mudahan akhlaknya tambah mulia dan ibadahnya senantiasa istiqamah, dan semuanya dapat mengakhiri hidup kita semuanya dengan husnul khatimah bi syafaati Rasulil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas
membahas dua ayat daripada surah Ali Imran ayat 109 dan 110 yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pemilik alam semesta, yang tentunya dua ayat ini berkenaan adalah umat yang terbaik, dan tentunya kita menginginkan menjadi umat yang terbaik. Maka umat yang terbaik adalah umat yang senantiasa berpegang teguh terhadap agama Islam, karena agama Islam inilah agama yang terbaik. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk memilih manusia untuk menjadi pemimpin yang menjadikan manusia semuanya ini menjadi manusia yang terbaik. Sehingga apabila manusia ini terbaik menjadi umat yang baik, maka semuanya akan menjadi baik pula. Buminya menjadi baik, daratannya baik, lautannya baik, tumbuh-tumbuhannya baik, hewan pun menjadi baik, air pun baik, udara pun juga baik. Kenapa? Karena umatnya adalah baik. Maka kita awali dengan ayat tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Walillah, dan miliknya Allah, alias semuanya kita ini adalah miliknya Allah. Kalau disebutkan miliknya Allah, berarti kita itu tidak boleh melakukan sesuatu sekehendak kita, karena kita semuanya adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, maka ikutilah kehendaknya Allah, karena kita itu miliknya Allah. Walillah, dan miliknya Allah. Sama kalau kita itu memiliki kendaraan. Kalau kendaraan itu milik kita, maka ya terserah kita. Mau kita ganti catnya juga silakan, bahkan mau dijual pun juga silakan. Karena memang apa? Kita yang memilikinya. Milik kita lah kendaraan itu. Tapi apabila kita itu pinjam atau kita menyewa, nggak boleh sembarangan kita. Mau ganti catnya, mau menjualnya, apalagi. Makanya kita semuanya itu adalah miliknya Allah. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan umat manusia menjadi umat yang pilihan, umat yang terbaik. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan dalam ayat tadi, walillah, dan miliknya Allah. Sehingga kita harus sadar bahwa diri kita ini tidak bisa memiliki diri kita sendiri, tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Buktinya apa? Mampukah kita untuk memanjangkan umur kita ini? Oh, saya ini ingin panjang umur saya panjangkan. Apa kita mampu memanjangkan umur kita? Tidak akan mampu kita. Terus apakah kita juga mampu untuk memanjangkan umurnya orang lain? Tidak ada yang mampu juga. Karena apa? Memang kita ini bukanlah memiliki diri kita. Kita ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mampu, yang kuasa memanjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mampu memanjangkan
manusia kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu untuk memanjangkan umur kita, tak mampu. Maka walillah, kita semuanya adalah miliknya Allah. Walillahi ma fis samawat, walillah, dan miliknya Allah ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit. Apa saja yang ada di langit? Oh, sangat banyak sekali kalau kita sebutkan yang ada di langit. Yang tentunya kita tahu, yang sudah dikasih tahu oleh Allah saja. Apa itu yang ada di langit? Kita bisa lihat di malam hari atau mungkin di siang hari. Dan ternyata di langit itu ada Baitul Ma'mur yang kita nggak tahu dan bisa nampak oleh mata kita. Kita yakin tapi di langit ada Baitul Ma'mur. Kalau kita saksikan, oh di situ ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada planet-planet gitu. Ternyata ada yang tidak nampak oleh mata kita dan kita yakini itu di langit itu ada Baitul Ma'mur. Ada juga Sidratul Muntaha. Kalau kita juga menyebutkan Arsy, sering kita sebutkan di mana itu Arsy, di langit. Di mana tetapnya kita nggak ada tahu. Arsy itu artinya adalah langit bukan. Makanya ada kadang-kadang orang yang keliru penyebutan. Ada orang yang pernikahan itu adakan hajatan, terus dia menyebutkan walimatul Arsy. Arsy itu artinya langit. Walimah itu makan-makan. Kalau diterjemahkan makan-makan di langit. Maka yang benar bukan walimatul Arsy, yang benar itu walimatul Ursy. Nah, kalau Ursy itu pernikahan, Ursy. Tapi kurang kadang-kadang keliru itu walimatul Arsy. Berarti kan makan-makan di langit. Nah, kalau walimatul Ursy ya makan-makan acara pernikahan. Kan ada walimatul khitan, oh pernikahan, makan-makan karena ada khitanan. Nah gitu kan. Kadang-kadang itu kan keliru penyebutan. Ya. Orang mengatakan mahram ya kadang-kadang muhrim. Oh ini muhrimnya salah. Mahram itu orang yang haram dinikahi namanya mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram, yang pakai pakaian ihram namanya muhrim. Kadang-kadang itu sudah seperti apa? Keliru tapi sudah jadi kebiasaan itu. Keliru tapi sudah biasa. Makanya kita juga percaya ada Arsy. Di langit itu ada. Maka apa-apa yang ada di langit banyak sekali yang kita tahu yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fis samawati, dan miliknya Allah apa-apa yang ada di langit. Wa ma fil ardh, dan apa-apa yang ada di bumi, termasuk yang ada di dalamnya bumi. Tidak ada di mukanya bumi, di dalamnya bumi. Semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia ini pun juga miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayatnya di ujungnya disebutkan wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallah, dan kepada Allah turja'u, dikembalikan, al-umur, semua urusan. Jadi urusan kita itu semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita berbuat baik, dikembalikan kepada Allah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang berbuat keburukan, dikembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup kita itu tidak ada itu yang main-main, sebetulnya tidak ada. Lihat surat Al-Mu'minun
firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina turja'un. Apakah kalian mengira sesungguhnya kami menciptakan kalian itu abasa, main-main? Nggak ada yang main-main, alias semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annakum ilaina turja'un, dan sesungguhnya kalian ilaina, kepada kami, turja'un, dikembalikan. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga ayat ini kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, bahwa kita itu disuruhnya senantiasa mengikuti pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di sini tentunya yang paling pokok di dalam beragama, kita harus mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa agama yang dipilih oleh Allah? Hanya satu, yaitu agama Islam. Maka wahyu yang turun yang terakhir, surat Al-Maidah ayat yang ketiga yang ada di tengah-tengahnya, Allah firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma, pada hari ini, al-yawma akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum bagi, wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan, yaitu wa atmamtu alaikum nikmati, atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, wa raditu, dan aku ridhoi, lakum bagi kalian, al-Islam madina, agama Islam. Jadi disebutkan bahwa agama Islam itulah agama yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, jangan kira kita menjadi orang Islam itu bukan nikmat, itu nikmat. Bahkan sebutannya apa? Oh, itu nikmat yang besar. Karena nikmat itu ada yang kecil, ada juga nikmat yang besar, ada juga nanti nikmat yang sempurna. Nikmat yang kecil apa itu? Nikmat dunia ini. Maka di dalam surat An-Nisa, potongan ayat yang ke-77, Allah firmankan, qul mata'ud dunya qalil, katakanlah kenikmatan dunia itu kecil. Kenikmatan dunia itu kecil. Nikmat di dunia kalau dibandingkan kenikmatan yang haram, tidak ada apa-apanya. Maka Rasulullah memberikan motivasi kepada kita. Rakaat fajar, 2 rakaat fajar itu disebutkan Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Ini tentunya kalau dibandingkan dengan akhirat, maka dunia itu nikmat yang kecil. Qul mata'ud dunya qalil. Maka nikmat yang besar apa? Nikmat yang besar itu nikmat iman, nikmat Islam itu besar. Ini sering tuh para MC menyebutkan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa diberikan kenikmatan yang besar, yaitu nikmat iman, nikmat
Islam. Nikmat yang besar. Kenapa ibu bapak? Karena tidak semua manusia itu diberikan iman oleh Allah. Tidak semua manusia diberikan iman oleh Allah. Yang diberikan iman oleh Allah adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Yang diberikan iman adalah orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah. Walaupun orang hidup di masa Nabi Muhammad, dia bisa melihat langsung Nabi Muhammad. Apakah semuanya beriman kepada Nabi Muhammad? Ternyata tidak juga. Ternyata tidak juga. Alhamdulillah kita ini hidup tidak di masa Nabi Muhammad, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Ibu bapak yakin kalau hidup di masa Nabi Muhammad bisa melihat Nabi Muhammad terus ikut Nabi Muhammad? Agak yakin, jangan-jangan ikut Abu Jahal. Model kita kayak begini. Kalau kita terus ternyata mau ikut Abu Jahal, celaka kita udah. Tapi kita alhamdulillah, walaupun kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, bahkan ada orang itu melihat makamnya Nabi Muhammad belum pernah, tapi dia yakin benar terhadap Nabi Muhammad. Maka kita ini yang sudah mungkin bolak-balik kita itu melihat makamnya Rasulullah menjadi tauladan seluruh umat manusia, seharusnya Pak, kita semakin yakin dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebenaran Islam. Ketika kita berada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, begitu luar biasanya orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jutaan manusia. Apalagi orang yakin lagi kepada Allah, seharusnya akan membuat kita lebih yakin percaya kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu nikmat iman itu nikmat yang paling besar. Sehingga Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 111 itu, maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Ini juga ada di tengah-tengah. Maka tidaklah mereka yang duduk jamaah di sini, tidaklah mereka itu beriman kecuali atas kehendaknya Allah. Orang bisa beriman karena apa? Dikehendaki oleh Allah, dan hanya iman itu pula yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang kafir, munafik tidak dikehendaki oleh Allah. Hidup di dunia ini yang dikehendaki oleh Allah adalah orang yang beriman. Kita kurang mantap lagi, baca lagi surat Yunus, ada juga ayat yang ke-100, tapi bentuknya tunggal. Di awal ayatnya, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Wa ma kana, dan tidaklah li nafsin, bagi seseorang dia itu beriman, antu'mina illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Akhirnya beruntung ini menjadi orang beriman. Sehingga kalau ada pergantian tahun, terus berganti tahun, hari berganti dengan hari, hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, tahun menjadi minggu, menjadi abad, dan seterusnya. Ini ujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, liya'lamal ladzina amanu, Allah untuk menguji hambanya, siapa orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan tahun berganti tahun terus-menerus kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting, karena nikmat iman adalah nikmat yang paling besar. Nikmat kecil dunia, nikmat yang paling besar adalah iman Islam. Ada nikmat kalau satu kaki biar tambah sempurna, ada nikmat yang sempurna. Sempurna di
tidak dapat memperoleh nikmat yang besar saja. Yang diharapkan Rasulullah kita dapat juga nikmat yang sempurna. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan apa itu nikmat yang sempurna. Min tamamin nikmah dukhulul jannah wal fawzu minan nar. Itu nikmat yang besar. Min tamamin nikmah, tamam, bagian daripada nikmat yang sempurna. Min tamam, tamam artinya sempurna. Min tamamin nikmah dukhulul jannah. Nah, kalau seseorang itu sudah dimasukkan ke surga, sudah masuk surga, wal fauzu minan nar, bebas daripada api neraka. Itu nikmat yang sempurna. Jadi tidak hanya masuk surga saja. Kalau masuk surga saja, saya yakin semua yang telah bersyahadat itu punya hak masuk surga. Walaupun dia gak sholat, gak puasa, tapi sudah pernah bersyahadat, punya hak. Tapi ya nanti dulu di neraka dulu, gak tahu berapa tahun di nerakanya. Maka orang yang punya nikmat sempurna adalah sudah masuk surga, bebas daripada api neraka. Persis kayak doa kita yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu. Disebutkan apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita nggak pernah berhenti sampai di situ doa kita, karena ujungnya itu lebih penting. Wakina adzabannar itu lebih penting, ibu bapak. Kalau masuk surga, orang muslim semuanya masuk surga, tapi mampir nggak kita ke neraka ini kan ya. Jadi pikiran kita dari sini. Maka ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan di dunia ini hasanah, di akhirat juga hasanah, dan bebaskan kami daripada api neraka. Itu namanya kenikmatan yang sempurna. Oleh karena itu, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Sehingga apabila kita itu senantiasa melaksanakan kebaikan sesuai dengan kehendaknya Allah, beragama sesuai dengan agama yang dipilih oleh Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang untung. Jadi agama yang dipilih oleh Allah adalah agama Islam. Yang lalu mungkin kita sudah bahas juga ayatnya, bahwa Allah telah memilihkan agama ini untuk kita. Pesannya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anaknya. Surat Al-Baqarah yang awal ayat 132. Innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilihkan lakumuddin, bagi kalian agama, telah dipilihkan oleh Allah agama ini. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Maka saya sebutkan di awal bahwa ayat ini berkaitan dengan, yaitu Allah memilihkan agama kita, agama Islam itulah agama yang terbaik. Maka agama yang terbaik adalah agama yang diikuti oleh umat-umat yang terbaik, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka diteruskan ayatnya, kuntum khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum, apa arti kuntum? Adalah kalian, atau kalian adalah siapa sini kalian tadi? Yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam tadi. Kuntum, hei umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hei umat
umat Islam, ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemberitahuan dari Allah pasti benar. Kenapa? Allah yang Maha Tahu. Pasti benar. Karena pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuntum adalah kalian, atau kalian adalah khaira ummah, sebaik-baik umat. Jadi umat Islam itu adalah sebaik-baik umat. Khaira umat Islam. Maka kalau ada kelompok golongan yang mengatakan oh ini yang terbaik, itu hanya berdasarkan hawa nafsu saja. Ada golongan kapitalis, oh golongan kapitalis itulah golongan yang terbaik. Nah, ada golongan sosialis yang mengatakan oh golongan sosialis itu yang baik terbaik. Itu hanya pengakuan manusia saja, hawa nafsu saja. Kalau kita bawa kepada umat ini adalah bangsa, oh bangsa Arab itu adalah bangsa yang terbaik, tidak. Nanti yang orang Cina juga mengatakan juga, oh orang Cina itu adalah yang terbaik. Orang Jepang juga mengatakan juga seperti itu. Oh orang Jepang itulah yang terbaik. Nanti kita orang Jakarta juga mengatakan oh orang Jakarta itu yang paling terbaik. Tidak. Yang disebut kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad SAW alias yang beragama Islam. Itulah umat yang terbaik. Khairu ummah, sebaik-baik umat. Apa itu ummah? Umat yang diambil dari kata umnya. Umatnya apa? Umur ibu. Nah, ibu artinya apa? Induk. Nah, induk. Makanya disebutkan umat berasal dari artinya ibu atau induk. Karena ibu itu yang mempunyai anak-anak dan disatukan, alias apa? Dilahirkan daripada ibu tadi. Makanya menjadi satu. Sehingga yang disebut umat apa? Umat satu kesatuan. Kita ini menjadi umat satu kesatuan, disatukan dengan apa? Agama Islam. Disatukan kita oleh Islam. Makanya terus ada ukhuwah Islamiyah. Jadi kata umat itu adalah artinya itu. Kuntum khaira ummatin. Lalu kenapa disebut dengan umat yang terbaik? Oh iya, karena umat Islam adalah umat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ajaran politik tapi apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ekonomi yang berdasarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Alias kalau berdasarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan kalian berpolitik, tapi kalian harus berpolitik yang sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya kita berpolitik untuk beribadah kepada Allah, menegakkan keadilan. Silakan. Karena kita ingat, kita hidup itu tujuan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Al-Zariyat ayat yang ke-56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka di dalam ajaran kita politik ada juga. Tapi tadi itu jangan lupa tujuan kita. Sehingga apabila kita hidup ini
yang kita lakukan sesuai dengan tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah akan menjadi mulia. Dan itu adanya ada di dalam Islam. Di dalam agama lain nggak ada. Orang berpolitik silahkan, tapi apa? Politiknya kalau agama lain sesuai dengan kehendak nafsunya. Oh, bisa jadi dia ingin jadi pejabat biar apa? Biar dapat mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Kalau di dalam Islam tidak. Semuanya dilakukan itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau kita dalam rangka beribadah, nggak ada orang yang saling menjatuhkan, saling menjelekkan, itu nggak ada. Kalau apa niatnya untuk ibadah. Makanya kalau ada sebutan hadis, jangan pilih orang yang punya ambisi ingin menjadi pemimpin, karena nafsu lah tidak sudah ambisi nafsu itu bukan karena Allah. Maka ayat ini disebutkan siapa yang disebut umat yang terbaik tadi, umat Islam, umat Nabi Muhammad, harus punya sifat-sifatnya. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf, harus mau ngajak kepada yang ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, ajak kepada yang baik. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang baik tapi kita tidak memperdulikan orang lain. Ada orang yang seumpama maksiat, udah biar saja, itu kan tanggung jawab dia sendiri lah. Nggak boleh seperti itu. Itu bukan umat yang terbaik. Maka kalau kita kaitkan dengan keluarga kita saja. Kalau ada mungkin anak cucu kita ajak untuk ibadah, kita ajak sholat, kita perintahkan sholat, itu berarti kita sudah masuk orang yang terbaik, mengajak terus-menerus. Tapi kan kadang-kadang kita kadang-kadang bosan juga. Bangunin anak ya Allah puluhan kali. Saya yakin semuanya punya pengalaman yang sama. Punya pengalaman sama kan? Ya Allah, anak kadang-kadang ya Allah disuruh sholat dulu. Nah, sholat saja. Kalau sudah pegang HP apa lagi? Jadi sebenarnya apa? Sama saja. Makanya sebutannya di dalam Al-Quran kalau ngajak anak sholat kita wastobir alaiha, sabarlah. Jangan terus kita ngomong ya udah 10 kali tak bangun nggak mau bangunnya sudah, itu mereka sabar kan? Itu kan ujian kita, diuji seperti itu, ya, diuji. Kadang-kadang punya anak yang sudah pesantren ya, udah pesantren bertahun-tahun, 6 tahun, 7 tahun, kadang-kadang juga itu. Ya, namanya masih anak juga itu. Disuruh sholat kadang-kadang ya itu. Ya Allah, ya itu ujian, bagi kita ujian itu. Memangnya kita gak diuji sama juga. Jangan terus mengatakan, Ustaz itu pasti anaknya nurut-nurut, gak semuanya dulu. Oh, anaknya Nabi aja ada yang seperti itu karena anaknya Nabi itu. Memang itu ujian bagi kita. Enak apa tuh? Jadi Ustaz, jadi kiai terus anaknya nurut semua. Diuji itu bisa jadi anaknya kiai malah apa itu? Wah, malah bandulnya gak keturunan ada maka dari itu, inilah umat yang terbaik yang mau ngajak kepada yang ma'ruf. Ajak itu. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, kita larang, jangan sampai berbuat maksiat. Pertama, ajarlah kepada kebaikan. Kalau kita ingin mengajak orang untuk berbuat baik, maka ingat, jangan sampai yang mengajak itu gak berbuat baik. Hadis ini. Maka tidak binafsi kata Rasulullah. Mulai dari dirimu sendiri. Maka saya sebutkan kalau kita sholat, jangan suka memerintah anak sholat, tapi ajaklah sholat. Jadi kenapa? Kalau memerintah kadang-kadang yang perintah tidak sholat. Tapi kalau mengajak, ayo nak kita sholat. Atau sama anak tadi juga belum mau sholat, tapi kita ngomong, nak, ayah sholat dulu ke masjid. Itu juga ngajak dulu. Tapi apa? Ayahnya berangkat ke masjid, anaknya belum juga berangkat juga.
ngajak, mengajak. Maka umat yang terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf, kita sering ngomong ma'ruf ya. Dari kata arafah sudah dikenal ya, ma'ruf kan arafah. Ma'ruf adalah sesuatu perbuatan yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan akal sehat. Jadi kalau disebutkan ma'ruf tidak ada sesuai dengan akal saja tidak, tapi harus sesuai juga dengan syariat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang disebut umat yang terbaik selain mengajak kepada yang ma'ruf juga mau mencegah kepada yang munkar. Ada kemungkaran dicegah, tapi sekarang tantangannya lebih berat itu Bapak. Karena apa? Kadang-kadang sudah jelas-jelas maksiat, kalau kita cegah, kenapa? Melanggar HAM. Ada orang zina, dilaporkan ke polisi. Jangan lapor ke polisi, dia itu suka sama suka kok. Loh, tantangannya tambah berat sekali. Mabuk-mabukan di tempat hiburannya juga begitu. Kalau dilarang katanya apa? Wah, melanggar HAM. Itu dilakukan suka sama suka di tempat hiburan dan lain sebagainya. Nah, itulah sekarang HAM. Ada yang senang sesama jenis, nah, kita larang karena melanggar HAM. Itu makanya mencegah kemungkaran benar juga sekarang. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Di dalam ayat ini sebenarnya agak unik jadi. Biasanya itu iman itu kalau cuma amanu wa amilu sholihah. Ini kok beramal dulu ya, berbuat dulu baru iman gitu. Ngajak yang ma'ruf, nyegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Kenapa disebutkan waktu minuna billah, imannya kok di belakang di sini setelah berbuat di sini? Ini untuk memberi motivasi. Tidak mungkin orang bisa mengajak kepada yang baik, mencegah kemungkaran kalau tidak punya keimanan yang kuat. Mustahil. Mustahil. Maka tu'minu billah di belakang ini adalah memotivasi kita agar kita berbuat sesuatu itu, nah, dimotivasi dengan iman. Diteruskan ayatnya, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Sekiranya beriman para ahlul kitab, lakana khairan lahum, oh itu lebih bagus. Kalau ada ahlul kitab mau beriman itu lebih bagus. Kenapa? Memang kebanyakan para ahlul kitab itu gak mau beriman. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan ayat ini, sekiranya ahlul kitab itu beriman, itu adalah lebih bagus. Minhumul mu'minuna, di antara mereka ada yang beriman, ada. Wa aktsaruhumul fasiqun, tapi kebanyakan fasik. Fasikun, fasik. Apa artinya fasik? Dari kata fasako, artinya fasik adalah terkelupas ya, terkelupas. Ibarat jeruk ada isi dan ada kulitnya, nah, maka fasik terkelupas. Terkelupasnya kulit daripada isi. Maka orang yang fasik ada imannya tapi apa? Imannya lepas, terkelupas. Yang seharusnya dia ada itu pada masa nabi-nabi dulu, pada Nabi Musa, pada Nabi Daud dan Nabi Isa, tapi tidak mau mengikuti keimanannya tadi. Maka disebut dengan fasik, terkelupas. Maka inilah ayat yang mengajak kita bersama-sama untuk kita mengawali tahun baru ini. Mudah-mudahan kita
siapa umat yang terbaik? Saya tutup dengan hadis Rasulullah, man kana yawmuhu khairan min amsi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih bagus daripada hari yang kemarin, fahuwa rabihun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kita umatnya Nabi Muhammad, walaupun usia kita pendek, tapi amalan kita apabila semuanya didasari dengan iman akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan orang yang beruntung. Walaupun amal sedikit, pahalanya tapi bisa melebihi umat-umat yang dahulu yang usianya panjang. Mudah-mudahan dua ayat ini kita dapat mengambil hikmahnya. Surah jam 5:41 sudah lewat. Kita sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.